Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Perkenalkan, nama saya Zinda Fataskia dengan NIM 2410661002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu kimia industri. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Rohimatus Sofia, SSI MSI, yang telah memberikan saya kesempatan berdiri di sini. Pengertian kimia industri. Kimia industri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kimia dalam proses produksi skala besar untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Fokus utama dari kimia industri adalah mengubah bahan mentah, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sintesis, menjadi produk setengah jadi atau produk jadi melalui proses kimia dan fisik. Produk ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai sektor seperti energi, kesehatan, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Selain itu, penerapan kimia industri juga berkontribusi dalam pengembangan energi alternatif seperti bioenergi dan bahan bakar ramah lingkungan. Teknologi ini tidak hanya mendukung diversifikasi sumber energi, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin menipis. Dengan adanya penerapan kimia industri yang inovatif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kemajuan industri dan pelestarian lingkungan. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan ini, sehingga industri kimia dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa mengorbankan keberlanjutan bumi. Karakteristik utama kimia industri. Yang pertama yaitu proses skala besar. Kimia industri memanfaatkan reaksi kimia dalam skala besar, seringkali melibatkan pengendalian kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, dan katalis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas produksi. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi canggih. Teknologi seperti distilasi, filtrasi, reaksi katalitik, dan proses elektrokimia banyak digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu interdisipliner. Kimia industri tidak hanya melibatkan ilmu kimia, tetapi juga memanfaatkan teknik dari bidang teknik kimia, fisika, biologi, dan ekonomi untuk menciptakan proses yang efisien. Yang keempat yaitu ragam produk. Produk kimia industri mencakup berbagai jenis, mulai dari bahan kimia dasar seperti asam sulfat dan amonia, hingga bahan kompleks seperti polimer, obat-obatan, dan bahan bakar sintesis. Komponen utama dalam kimia industri. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan alamiah, minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, dan biomasa. Bahan sintetis, senyawa kimia yang dibuat di laboratorium atau pabrik untuk kebutuhan tertentu. Yang kedua yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah inti dari kimia industri yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Contoh reaksi meliputi oksidasi, reduksi, polimerisasi, dan hidrogenasi. Yang ketiga yaitu proses pemisahan. Setelah reaksi kimia terjadi, produk biasanya harus dipisahkan dari campuran menggunakan metode seperti distilasi, kromatografi, atau pengendapan. Yang keempat yaitu katalis. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi tanpa mengonsumsi bahan itu sendiri, yang sangat penting untuk efisiensi industri. Klasifikasi kimia industri. 1. Kimia dasar. Menghasilkan bahan kimia dasar seperti asam, alkali, dan garam yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses lain. 2. Kimia petrokimia. Berfokus pada pengolahan hidrokarbon dari minyak bumi dan gas alam untuk menghasilkan produk seperti plastik, karet sintetis, dan bahan bakar. 3. Kimia polimer. Produksi bahan seperti plastik, karet, serat sintetis, dan resin. 4. Kimia farmasi. Pengembangan dan produksi bahan kimia untuk obat-obatan. 5. Kimia hijau.
kompleks teknologi. Proses industri kimia seringkali membutuhkan teknologi tinggi dengan biaya besar untuk pengembangan dan implementasinya. Jenis limbah industri. Limbah padat, segala jenis bahan atau material yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik itu dari rumah tangga, industri, pertanian, maupun kegiatan lainnya, yang berbentuk padat dan perlu dikelola atau dibuang dengan cara yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Limbah padat dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat memiliki komposisi yang sangat bervariasi, mulai dari bahan organik hingga bahan anorganik. Sampah atau sisa produk dalam bentuk padat seperti kemasan, sisa material, atau produk yang gagal dalam proses produksi. Limbah cair. Limbah yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan industri. Limbah ini dapat berupa sisa-sisa bahan yang terlarut dalam air atau cairan lain, yang biasanya mengandung bahan kimia, mikroorganisme, atau zat-zat lain yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah cair dapat berasal dari rumah tangga, industri, pertanian, maupun kegiatan lainnya. Cairan yang dihasilkan dari proses industri seperti air, limbah, bahan kimia yang terbuang, atau sisa pelarut. Limbah gas. Limbah berbentuk gas yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan industri. Limbah gas ini dapat berupa emisi atau gas buang yang terlepas ke atmosfer, yang seringkali mengandung bahan kimia berbahaya, debu, atau partikel yang dapat mencemari udara dan berdampak buruk pada kesehatan manusia serta lingkungan. Limbah gas sering dihasilkan oleh proses pembakaran, kegiatan industri, transportasi, pembangkit energi, dan kegiatan lainnya. Emisi gas atau uap yang dihasilkan dari proses industri seperti asap, pabrik, gas rumah kaca, atau bahan kimia gas lainnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang mengandung bahan kimia atau zat yang memiliki sifat berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah B3 dapat berupa padat, cair, atau gas dan dapat mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, atau zat beracun yang dapat mencemari lingkungan. Contoh limbah industri. 1. Bekas pembangunan gedung dan jalan, renovasi, pembongkaran, dan perbaikan. 2. Sisa zat pewarna pada tekstil. 3. Sisa dari home industry seperti pembuatan tahu dan tempe. 4. Sisa pembuatan bahan pewangi pada perusahaan. Proses pengolahan limbah industri. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi limbah. Identifikasi menganalisis jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan seperti limbah organik, anorganik, atau B3. Klasifikasi mengelompokkan limbah berdasarkan sifatnya seperti beracun, mudah terbakar, korosif, atau reaktif. 2. Pengumpulan limbah. Limbah dikumpulkan pada tempat atau wadah khusus sesuai jenisnya. Wadah limbah B3 harus diberi label yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Penyimpanan sementara. Limbah disimpan di area khusus sebelum pengolahan atau pembuangan akhir. Penyimpanan harus memenuhi standar keamanan seperti penggunaan bahan anti bocor atau pelindung untuk menghindari kontaminasi lingkungan. 4. Pengolahan limbah. Proses pengolahan limbah tergantung pada jenis limbah. Limbah cair, pengolahan fisik, filtrasi, sedimentasi, atau flotasi untuk memisahkan partikel padat. Pengolahan kimia, netralisasi, koagulasi, flokkulasi, atau oksidasi untuk mengurangi kandungan bahan berbahaya. Pengolahan biologis menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik seperti pada proses aerasi atau anaerobik. Limbah padat, daur ulang, insenerasi atau stabilisasi menggunakan bahan kimia. Limbah gas menggunakan alat seperti scrubber, filter, atau katalis untuk menghilangkan polutan. Limbah B3, pengolahan khusus seperti solidifikasi, encapsulation, atau pengolahan termal di fasilitas berlisensi.
Limbah yang tidak dapat diolah lebih lanjut dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA atau tempat pengolahan limbah B3 yang sesuai. Pembuangan harus mematuhi peraturan lingkungan dan dilakukan di lokasi yang aman untuk menghindari pencemaran. Kesimpulannya yaitu penerapan kimia industri berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kimia, berbagai teknologi telah dikembangkan untuk mengelola limbah, mengurangi emisi, dan memanfaatkan kembali bahan yang sebelumnya dianggap sebagai sisa produksi. Hal ini mencakup pengolahan limbah cair, padat, dan gas menggunakan metode fisik, kimia, dan biologis yang canggih. Proses kimia industri juga mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan bioenergi, daur ulang material, dan penggantian bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Inovasi ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan sistem industri yang lebih berkelanjutan. Namun, penerapan ini juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknologi, biaya tinggi, dan keterbatasan sumber daya alam. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antar sektor serta kebijakan yang mendukung inovasi dan penerapan teknologi hijau. Dengan implementasi yang tepat, penerapan kimia industri di bidang teknik lingkungan dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi masalah lingkungan global seperti pencemaran dan perubahan iklim, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan industri di masa depan. Sekian dari saya, apabila ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfara Gracia Hirai dengan NIM 2410661004 ingin bertanya, bagaimana limbah cair industri kimia diolah secara kimia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbatun Wafil dengan NIM 2410661014 ingin bertanya, apa peran katalis dalam proses pengurangan emisi gas rumah kaca pada industri kimia? Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksela Azdeprati dengan NIM 2410661015 ingin bertanya, bagaimana teknologi pengolahan kimia dapat digunakan untuk mengurangi kadar logam pada limbah industri kimia? Saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya, yaitu pertanyaan 1, bagaimana proses pengolahan limbah cair industri kimia dengan menggunakan teknologi pengolahan kimia? Pengolahan limbah cair industri kimia dapat dilakukan dengan teknologi pengolahan kimia seperti 1. Presipitasi menggunakan reagen kimia untuk mengendapkan partikel-partikel padat. 2. Oksidasi menggunakan oksidator seperti hidrogen peroksida untuk menguraikan polutan organik. 3. Penyerapan menggunakan bahan penyerap seperti karbon aktif untuk menghilangkan polutan. Untuk pertanyaan kedua yaitu, apa peran katalis dalam proses penguraian emisi gas rumah kaca pada industri kimia? Katalis memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan 1. Meningkatkan efisiensi proses kimia, 2. Mengurangi suhu operasi, 3. Mengkonversi polutan menjadi produk yang ramah lingkungan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ketiga, bagaimana teknologi pengolahan kimia dapat digunakan untuk mengurangi kadar logam berat dalam limbah industri kimia? Teknologi pengolahan kimia dapat digunakan untuk mengurangi kadar logam berat dengan 1. Pengendapan kimia menggunakan reagen kimia untuk mengendapkan logam berat. 2. Penukar ion menggunakan resin penukar ion untuk menghasilkan logam berat. 3. Elektrolisis menggunakan arus listrik untuk menguraikan logam berat. Sekian dari saya, kurang lebih